Halo pembelajar, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Indra Hermarita. Kali ini saya ingin menunjukkan sesuatu yang berharga buat saya. Dan pastinya saya berharap semoga video ini juga bermanfaat untuk para pembelajar. Simak pembacaan puisi Bait Kerinduan Sang Guru ya. Nah, pada kali ini saya terlibat dengan penulis buku yang lainnya juga. Jadi ini merupakan antologi puisi bersama dari guru-guru penulis Grobogan. Simak ya. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan suasana di dalam puisi. Nah, berkaitan dengan cara menentukan suasana di dalam puisi, kita akan membahas puisinya yang ada di dalam buku saya yang kelima. Dan ini belum dibuka, kita akan buka bersama-sama ya. Nah, baik, saya akan mulai untuk membuka buku ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukunya ada dua, saya buka salah satunya ya. Nah, ini merupakan buku antologi, jadi kumpulan dari guru-guru penulis Grobogan dikumpulkan menjadi satu, lalu mencipta sebuah buku yang berjudul Bait Kerinduan Sang Guru. Nah, di sini saya termasuk penulis yang menuliskan dua buah puisi dalam buku ini. Ada dua puisi dalam buku ini, puisi saya yang berjudul Merindu Jeda di Antara Kita, kemudian Kepada Yang Tercinta. Saya akan membacakan puisi saya yang ada di dalam buku ini. Merindu Jeda di Antara Kita, karya Indra Hermarita. Rindu jadi batasnya, maka manis tak jadi cuka. Beri bahasa pelipur lara, rindu pada antara yang terhalang jeda. Merindu perasaan yang tak setuju, merindu seseorang yang tak menjadikanmu sang ratu. Teringat suatu masa lalu yang sempat berjaya, kini tercipta jeda. Masa itu kita mengenyang cinta, masa merajut asa, masa itu kini telah ada jeda. Kita pernah bersama, ingatlah yang baik-baik saja. Aku merindu pada masa berjaya yang ada hanya berdua. Aku merindu pada masa hanya mengenal cinta. Aku merindu segala yang tercipta oleh pertemuan kita. Aku merindu segala yang menjadikan impian menjadi nyata. Selanjutnya ada puisi yang kedua, Kepada Yang Tercinta. Kepada Yang Tercinta, karya Indra Hermarita. Apa kabar kesayanganku? Apa kabar pemilik rasa rinduku? Entah di belahan bumi mana engkau sekarang berada. Entah apa yang telah membuat pertemuan kita tertunda. Berdoa adalah cara merindu yang paling dahsyat. Aku bertahan menjaga pandangan teruntuk yang terhebat. Dan jarak adalah alasan memupuk rindu. Hingga suatu hari ada alasan pulang untuk bertemu. Wahai pemilik tulang rusuk kananku, namamu telah tertulis di Lauhul Mahfuz untukku. Yakin bahwa kita akan bertegur sapa mencipta bahagia. Yakin kita akan melalui banyak hari untuk selalu bersama. Laksana pujangga mengundang kata cinta yang bertahta.
sebab kamu adalah alasan penantian yang berharga, seperti kertas yang menanti kisah bahagia. Wahai pemilik hati yang tertunduk pada kuasanya, kesatria berjuang untuk menemukan rasa yang sama. Kerinduan ini telah tercipta untukmu. Jika tiba-tiba merasa ada yang memanggilmu, itu aku. Jika tiba-tiba merasa ada yang mengharapkanmu, itu aku. Ini rindu, rasa yang tercipta untuk segera dipertemukan. Ini rindu, rasa yang sabar untuk menanti pertemuan. Segala perasaan keinginan untuk berjumpa. Banyak cerita yang ingin ku sampaikan, sebut aku rindu. Hati kita merindu, biar berdegup. Untuk bahan belajar di rumah ya, cara menentukan suasana dalam puisi lakukan sebagai berikut. Saksikan 2 orang temanmu yang membaca puisi berjudul Kepada Yang Tercinta atau Merindu Jeda di Antara Kita, atau bisa jadi puisi yang lainnya ya. Dapat dilakukan secara langsung jika pembelajaran berlangsung di kelas, atau dapat saling mengirim rekaman video teman kalian pada saat membaca puisi tadi. Yang kedua, catatlah larik-larik yang membuat perasaanmu tersentuh. Ketiga, tentunya kamu dapat pula mengirim rekaman video pembacaan puisi kamu juga ya. Yang keempat, para pembelajar dapat menyimak kembali pembacaan puisi tadi untuk memudahkan menentukan suasana dalam puisi. Yang kelima, jelaskan perasaan hatimu atau apa yang Anda rasakan setelah mendengar pembacaan puisi tersebut. Boleh mencoba untuk menulis di kolom komentar ya. Untuk memudahkan mengerjakan latihan cara menentukan suasana dalam puisi, berikut kolom-kolom yang dapat membantu pembelajar menentukan suasana dalam puisi. Selamat mencoba! Nah, itulah tadi pembacaan puisi yang berasal dari bait Kerinduan Sang Guru. Nah, pernahkah para pembelajar ketika sedang mendengarkan seorang pembaca puisi, membacakan puisinya, kemudian merasa tergugah hatinya, kemudian merasa ketika puisinya itu puisi jatuh cinta, kemudian merasa berbunga-bunga, ataupun misalnya puisi tersebut berisi tentang kritik sastra, kemudian menjadi tergugah. Apakah pernah merasa seperti itu? Nah, itulah yang dinamakan suasana. Jadi suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Jadi dapat dikatakan suasana itu merupakan akibat psikologis yang disebabkan setelah membaca puisi tersebut. Nah, setelah saya tadi membaca, kemudian pembelajar mencermati, mencerna puisi yang ada di dalam buku ini, apakah para pembelajar dapat mengetahui suasana yang ada dalam puisi tadi? Bisa ya? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada puisi yang berjudul Kepada Yang Tercinta, puisi tersebut merupakan puisi bertema kerinduan. Jadi sebenarnya penulis itu merasa merindukan seseorang, tetapi penulis tidak mengetahui keberadaan di manakah orang yang dicintainya tersebut. Pernahkah pembaca ketika mendengar pembacaan puisi kemudian merasa ada sesuatu yang tertinggal? Nah, itulah yang dinamakan suasana. Jadi ketika ada puisi jatuh cinta, tiba-tiba orang merasa berbunga-bunga. Ketika ada kritik sosial, puisi tentang kritik sosial, kemudian pembaca juga merasa tergugah. Nah, itulah yang dinamakan dengan suasana. Jadi suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut.
Nah, dapat dikatakan juga bahwa suasana merupakan akibat psikologis ketika seseorang selesai membaca sebuah puisi. Nah, setelah pembaca mendengarkan saya membaca puisi, kemudian mencermati, kemudian menyimak pembacaan puisi tadi, apakah ada kesan yang mendalam setelah pembaca mengikutinya? Apakah merasa ada sesuatu? Apakah ikut merasakan rindu? Nah, tulis di kolom komentar ya. Nah, puisi yang berjudul Kepada Yang Tercinta itu merupakan perasaan seorang penulis yang merasakan rindu terhadap seorang yang dicintainya. Namun, penulis belum mengetahui dimanapun yang dicintai, orang yang dicintainya tersebut berada di mana. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan sampai jumpa. Tangan!